Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masyarakat koalisi untuk sekalian kawan-kawan, kami intinya cuma itu. Di luar hal-hal lain itu tidak ada. Murni hadir di sini untuk menanyakan terkait kejelasan hak mereka setelah terdampak gempa bumi. Bukan untuk kemudian melakukan hal-hal lain di luar dari apa yang sudah disepakati sejak awal. Jadi kami mohon melakukan komunikasi persuasif karena kami tidak akan mengacaukan atau ada rencana pemerintah kabupaten ingin memihak ketigakan rumah rusak berat. Itu permintaan kami tidak sampai. Maka hari ini kami tidak menginginkan ada benturan apapun sebab kehadiran kami di sini tak lepas dari Jadi karena kami sebagai masyarakat, kami sebagai anak dari bupati hadir di sini. Pertanyakan, ya begitu rusak rumahnya dia tidak kena bantuan. Bahkan ada yang cuma agak sedikit dia kena rusak parah, masuk kategori berat. Jadi harapan Bapak ini dilakukan pendataan ulang kembali. Ya, harapan kami ini Pak, mudah-mudahan ini ya disurvei ulang dulu ke lapangan, ditinjau, satu persatu masyarakat tanggungannya supaya lebih pemerintah yang tahu oh ini yang rusak, ini yang tidak. Kategori yang rusak berat, kategori yang berat, ringan dengan sedang. Bahwa bantuan ini adalah hak masyarakat yang telah diberikan negara. Pemerintah dari dusun atau kelurahan menengok dan mengatakan belasungkawa kepada kami. Jadi ini kasihan, ada foto dengan nomor apa? Foto rumah dengan kakak kita usulkan sendiri kepada Pak Dusun. Jadi Pak Dusun katanya dia usul ke Pak Lurah. Tapi sekarang kenyataannya sudah keluar apa yang terjadi di Lurah Bebanga itu hanya 3 dusun yang keluar nama kampungnya. Dusun Ahuni Katapi, Ahuni Pilih, Dusun Ahuni Selatan dengan Dusun Kampung Baru. Ternyata berapa dusun di Lurah Bebanga itu sekitar 20 lingkungan. Di Lurah Bebanga itu, di Katapi itu termasuk golongan rusak parah. Karena di situ di Penggalian saya di Katapi rata-rata satu jajar ke sana itu rusak parah betul. Tapi sekarang tidak ada tanggapan pemerintah. Untuk kami prosesnya, karena kami paham betul, kita semua paham betul bahwa kebencanaan, kita semua korban dan ini jangkanya ini pasti lama berjalannya. Akan double. Kalau sudah ada stimulan, kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pengaduan, posko pengaduan itu sudah kita apresiasi induk di masing-masing kecamatan. Kemudian senang sekali ternyata teman-teman dari koalisi masyarakat sipil salah satu usaha kami untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Mamuju. Jadi perlu ada tahu bahwa Mamuju baru berapa bulan sudah mendapatkan, alhamdulillah. Ya, dan untuk dana ini tentu adik-adik tidak perlu apa ya maksudnya kami juga tidak akan gegabah untuk penyalurannya ini karena kita tahu bahwa hukuman mati akan dapat kalau ada dana bencana yang disalahgunakan itu, dan kami tahu semua. Terus kalau untuk penyalurannya kita akan salurkan secepatnya. Dananya itu belum turun ke Mamuju, tapi begitu semua syarat-syaratnya sudah dipenuhi, pemerintah dalam hal ini BNPB akan segera menyalurkannya. Ya, yang 209 miliar itu. Adapun data, kita itu sudah punya datanya. Jadi kalau kita bilang data itu disembunyikan, tidak ada yang disembunyikan. Buktinya kemarin kami kumpul kepala desa, kita serahkan data itu sama mereka. Itu. Begitupun juga kalau nggak salah datanya itu ditempel di. Tidak ada jaminan kesesuaian data dari desa kemudian data dari lapangan. Kalau kesesuaian data, jadi memang data yang dikirim itu yang sejumlah 11.000 sekian itu dikirim ke pusat itu per tanggal 25 Januari. Per tanggal 25 Januari. Dan itu
review oleh BNPB. Saya kemarin ke sana menyampaikan itu kenapa kita kirim data 11.000 sekian, kok yang di Aceh cuma 9.000 sekian. Katanya itu karena kesalahan penginputan nomor induk KTP. Itu satu. Terus kedua, ada double. Jadi ada masyarakat yang punya 2 rumah, rusak rumahnya, tapi cuma satu yang ditanggung seperti itu. Itu salah satunya. Makanya kenapa yang keluar data cuma 9.000 sekian. Terus adapun akan ada tim yang turun, tentu akan ada tim dan melibatkan aparat desa. Dalam hal ini kepala desa, lurah, perangkat desa, kepala lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga tidak ada terjadi konflik di daerah itu. Mengawasi juga, kami sangat terbantu kalau adik-adik turun langsung, kalau ada penyalahgunaan dana atau data, itu bisa langsung dilaporkan ke kami. Terus kalau ada yang mengkhawatirkan bahwa jangan sampai yang data masuk itu cuma orang dekatnya kepala desa, tidak ada. Karena kita sudah kasih datanya bahwa ini datanya, silahkan verifikasi. Jadi sudah ada di data yang mereka pegang, bukan data yang akan mereka ini sudah ada data itu sudah divalidasi dan memang betul bahwa mereka sudah rusak berat. Kenapa dibilang rusak berat? Dari 130-an itu mereka turun validasi kepala desa dan perangkat desanya, ternyata ditemukan cuma 107 yang betul-betul rusak berat. Nah, yang data yang dari 130 sekian itu sisanya, itulah yang akan kita masukkan untuk data tahap kedua. Seperti itu adik-adik. Itu. Makanya kita buka posko di di pendopo itu untuk menampung semua data-data masyarakat yang memang belum terdata di tahap pertama. Kita sudah tidak bisa apa-apa ini data pertama. Keduanya, karena BNPB sudah berjanji sama saya bahwa Ibu Bupati silakan Ibu Bupati masukkan semua datanya untuk tahap kedua dan serahkan ke BNPB. Insya Allah kita akan usahakan untuk bisa mendapatkan lagi itu data tahap keduanya. Memang saya belum dilantik pada saat itu ya, tapi kita yakin bahwa teman-teman yang bekerja itu mereka tidak ada keinginan untuk tidak mengakomodir semua, tidak ada seperti itu. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan tahap kedua ini yang sudah diverifikasi dan kita kirim ke BNPB lagi untuk bisa mendapatkan bantuan dari BNPB seperti data yang tahap pertama seperti itu. Kepala Pak Darno itu masuk seberang, padahal bakar kita aja. Ya, jadi gini deh. Nah, inilah nanti tim. Ya. Nah, itu yang seharusnya dilakukan di bulan Maret. Itu. Enggak, jadi gini. Sekian. Nah, ini dalam waktu dekat kita akan bentuk tim, saya akan SK-kan tim dalam hal ini tenaga ahli ya yang mengetahui bisa mengasesmen itu beserta dengan perangkat-perangkat yang ada di desa dan kelurahan. Dan saya minta tolong juga teman-teman dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk bisa mengawasi itu. Dan kalau memang bisa melapor ada aparat desa atau kelurahan yang bermain mata, sampaikan sama saya. Itu boleh sampaikan sama saya langsung, boleh juga ke posko pengaduan. Nanti insya Allah kita sudah ada sih sudah ada nomor handphone yang bisa di ini call centernya, membuka posko aduan di tiap kecamatan juga. Seperti itu. Kemudian Bu, bagaimana? Ini juga tidak mau melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti itu. Boleh, nanti kita akan nanti saya minta sama teman-teman di BPBD datanya penggunaan dana 1 miliar itu ya, itu digunakan pada saat bisa di pihak ketiga kan dan bisa di swakelola. Saya mau swakelola. Nah, saya maunya saya. Jadi nanti teman-teman tim teknis akan meramu seperti apa teknisnya untuk swakelola ini. Jadi nanti jadi masyarakat jangan bilang bahwa dapat misalnya 10 juta, rusak sedang 25 juta, rusak berat 60 juta langsung spot masuk ke rekening. Tidak seperti itu teknisnya teman-teman. Jadi ada
ada tahapan-tahapan pencairannya. Pertama dulu 30%, silahkan perbaiki rumahnya, kirimkan buktinya, baru ditambah lagi seperti itu. Jadi memang harus dikerja, tidak boleh tidak. Nah, kita berharap dari anggaran 200 miliar sekian ini, setelah diverifikasi ada kesisahan, nah itulah kita bisa pakai untuk tahap kedua. Tapi kita harus kirim ke BNPB dulu. BNPB review, mereka mengeluarkan SK yang penerima, baru kita salurkan untuk tahap keduanya. Seperti itu adik-adik. Karena 2 bulan yang lalu kami di Bandung ini melakukan hal yang sama. Dulu 2 bulan yang lalu kan. Jalan. Apa lagi? Ya? Mulai hari kerja ya, 2 minggu ya, hari kerja ya. Hari kerja 2 minggu. Oke. 14 hari kerja, 14 hari kerja, ya. Mungkin akan agak lama lagi karena sesuai dengan apa yang dilihat di Luwuk dan di Palu juga masih ada beberapa yang baru diterima kemarin. Nah, kemudian yang mau kupertanyakan Bu untuk kepastiannya atau kejelasannya persoalan tahap kedua. Kapan itu kira-kira akan cari kembali dananya dan bagaimana nanti prosesnya? Yang jelas memberikan yang terbaik untuk masyarakat ini. Gitu, ya. Jadi makanya ini kita segera turun mengasesmen sehingga tahap kedua itu juga sudah hasil asesmen. Kita kirim ke BNPB, ke pusat untuk segera bisa dicairkan juga untuk tahap keduanya seperti itu. Saya tidak bisa memberikan batas waktu karena memang itu. Oh kalau yang 9.000 itu kan 9.000 itu sudah masuk urusan ringan, sedang, berat. Nah yang dapat DTH itu cuma yang bisa berat. Makanya dari data 9.719 itu Bu, mana akan mendapatkan DTH? Oh enggak. Ya, saya ingin jawab di sini adalah bantuan dari pihak lain. Ya. Ada. Ya. Yang pertama, saya sampaikan bahwa terima bantuan sosial dari SKBN Gen 2 Kabupaten Mamuju itu sebesar 2 juta. Dan seperti itu nggak usah saya bacakan semua. Yang jelas 250. Di surat pertama panagian ini menyampaikan kita untuk membantu rumah rusak berat pada itu. Setelah kami rapatkan, ternyata kalau 1.250 kita memberikan 50 juta per rumah, itu rumah cuma kena berapa saja? Ya, ya sekitar 200 rumah. Nah kalau kita lakukan pada waktu itu akan menimbulkan keributan. Tentu akan bagaimana karena fasilitas yang ada sekarang ini seperti puskesmas pada waktu itu hancur apa semua, yang infrastruktur yang betul-betul bersentuhan kepada masyarakat. Bagaimana kalau kita gunakan itu dan Penajam membalas itu bisa digunakan dan itu yang dilakukan perbaikan untuk sarana kesehatan pada waktu itu. Jadi dananya sudah masuk ke 50%, itu sementara sudah diberikan sebagian puskesmas. Ya, coba bisa mas yang saya tidak tahu persis itu jadi itulah tadi yang digunakan untuk 1.250.000 itu. Itu baru 50% Pak. Baru 50% masuk. 50%-nya di mana Pak? Itu belum ditransfer. Nanti berarti bahwa untuk dana bencana ini hukumannya kalau salah itu ada hukuman mati. Iya, itu mati. Iya, juga. Itu barangkali saya jelas. Karena kenapa? Dana 1M itu tidak digunakan untuk validasi data. Betul. Dikemanakan dan ini ada skala prioritas. Masa kita mau ajari? Masa untuk operasional buat tenda saja? Dikemanakan itu Pak? Iya. Jadi yang menerima dan mempertanggungjawabkan semua adalah BPBD. Iya. Kalau pertanggungjawaban Pak ya. Jadi memang tadi Kabupaten Mamuju. Nah, tahap-tahap yang kami lakukan telah diuraikan tadi dari beberapa. Kemudian memang kalau kita kembali ke data lagi kan memang wajar memang karena ketika bencana orang data itu selalu dinamis. Kemudian upatukannya diserahkan ke kami melalui tim fasilitator yang akan bentuk nanti. Setelah ada itu ke kami buka lagi ketika selesai bekerja
kami buka lagi tahapannya yang 70%. Kalau tidak ada akuntansi pemilihan dari awal, kami tidak akan cairkan 70%-nya. Karena memang ya, itu pertanggungjawaban kami yang akan kami kirimkan ke BNPB nantinya. Itu semua ada di penyelenggaraan penyaluran dana stimulan. Kemudian tim pendamping masyarakat, TPM namanya. TPM itu unsurnya kecamatan, desa, lurah, tokoh masyarakat, itu TNI Polri, itu yang akan membackup kami, membackup teman-teman masyarakat, calon penerima untuk pelaksanaan pembangunan ataupun gerak rumahnya. Dan tim fasilitator ada Pak, nanti. Tim teknis pun ada. Ketika pencairan di awal membutuhkan bobot yang akan diserahkan ke kami,